Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lida Puspitasari. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai akad yang ada di dalam akuntansi syariah dan juga perhitungan yang ada di dalamnya. Di mana pembahasan kali ini yaitu dalam rangka ujian akhir semester program studi akuntansi Universitas PGRI Madiun, mata kuliah akuntansi syariah secara daring. Akad murabahah adalah akad jual beli di mana penjualan seharga barang ditambah dengan keuntungan yang diambil oleh penjual dan telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Dengan catatan, penjual mentransparasikan harga serta keuntungan kepada pembeli. Akad murabahah dianjurkan dalam Islam karena akad ini sudah diterapkan sejak zaman dahulu, sejak zaman Nabi Muhammad SAW berdagang, dan diharapkan dengan akad ini transaksi yang dilakukan dapat saling menguntungkan antara pihak penjual dengan pihak pembeli. Yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan akad salam paralel yaitu prosedur yang melibatkan ketiga pihak, yaitu antara penjual dengan pemesan dan penjual dengan pemasok, yang mana tentunya tidak saling berkaitan. Yang membedakan akad salam istisna dengan akad salam yaitu terletak pada segi barang dan mekanisme pembayarannya, di mana pada akad salam barang yang diakadkan sudah ready atau sudah jadi, namun pada saat terjadinya akad, barang belum bisa ditransaksikan atau diserah terimakan kepada pihak pembeli. Sedangkan pada akad istisna, barang yang akan diakadkan belum ada dan harus melalui proses pemesanan terlebih dahulu kepada pihak penjual. Ijarah, transaksi objeknya adalah berupa jasa, di mana sebagai contoh sewa guna usaha atau yang kita sering sebut dengan istilah leasing, di mana pihak yang memberi jasa sewa adalah disebut dengan lessor yang memberikan kesempatan kepada pihak penyewa atau lisi untuk memperoleh manfaat suatu barang untuk jangka waktu tertentu, di mana dengan ketentuan penyewa membayar sejumlah uang kepada pihak yang memberikan sewa dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Syarat harta yang wajib disakati diantaranya yang pertama yaitu kepemilikan penuh atau sepenuhnya milik diri sendiri, yang kedua yaitu harta yang berkembang atau menghasilkan sebuah keuntungan, yang ketiga yaitu mencapai nisab, yang keempat yaitu terbebas dari hutang piutang, dan yang kelima yaitu dimiliki lebih dari umur setahun. Ide penelitian mengenai wakaf yaitu analisis hubungan interaksi sosial terhadap wakaf menurut syariat Islam. Menurut saya, yang menarik dari ide penelitian ini yaitu apabila penelitian ini dilakukan, maka dapat diketahui dengan lebih jelas hubungan interaksi sosial terhadap wakaf menurut syariat Islam yang berlaku di masyarakat. Jurnal transaksi akad mudharabah, di mana transaksi akad mudharabah terjadi pada tanggal 1 Januari 2020. Tuan Angger melakukan akad mudharabah bersama Tuan Ganes. Tuan Angger selaku sahibul mal menyerahkan dana atau modal senilai 25.750 kepada Tuan Ganes selaku mudharib untuk menjalankan sebuah usaha. Periode akad antara keduanya adalah selama 2 tahun. Keduanya sepakat untuk menetapkan nisbah bagi hasil, yaitu sahibul mal dengan mudharib sebesar 25 dibanding 75. Nah, diketahui selanjutnya yaitu jurnal transaksi akad mudharabah pada tanggal 1 Januari 2020 mendapatkan investasi mudharabah pada kas yang sebesar 25.750 terjadi pada transaksi untuk sahibul mal Tuan Angger. Yang selanjutnya yaitu tanggal 1 Januari 2020 kas pada dana syariah temporer yaitu sebesar 25.750 yang terjadi pada transaksi untuk mudharib Tuan Ganes. Selanjutnya adalah perhitungan akad mudharabah, di mana diketahui penjualannya adalah 11 juta, harga pokok penjualannya 6.500.000 dan biaya-biayanya sebesar 2.350.000.
Dan di sini disebutkan untuk menghitung keuntungan akad mudharabah dengan nisbah sebesar 30 dibanding 70. Pengerjaannya yaitu penjualan sebesar 11 juta dikurangi dengan harga pokok penjualan 6.500.000 menghasilkan laba kotor sebesar 4.500.000. 4.500.000 dari laba kotor ini dikurangi dengan biaya-biaya sebesar 2.350.000 menghasilkan laba bersih sebesar 2.150.000. Nah, selanjutnya yaitu pembagian dengan nisbah 30 dibanding 70, yaitu pemilik dana sebesar 30 yaitu 2.150.000 dikali dengan 30% menghasilkan 645, sedangkan pengelola itu mendapatkan nisbah sebesar 70, yaitu perhitungannya 2.150.000 dikali dengan 70% menghasilkan 1.505.000. Terdapat pernyataan Nyonya Aisyah menginvestasikan uang sebesar 6 juta untuk usaha bakery yang dimiliki Nyonya Betty dengan akad kerjasama yaitu akad mudharabah selama periode akad 2 tahun serta nisbah yang disepakati Nyonya Aisyah dengan Nyonya Binti yaitu sebesar 1:3. Setelah berjalan kurang lebih 2 bulan, usaha tersebut membutuhkan tambahan dana. Atas persetujuan Nyonya Aisyah, maka Nyonya Binti menginvestasikan modalnya sebesar 1.875.000. Nah, selanjutnya, akad yang terjadi setelah Nyonya Binti ikut menginvestasikan modalnya sebesar 1.875.000, maka akad yang akan digunakan berubah menjadi akad musyarakah atau akad bersama-sama. Nah, perhitungan keuntungan dengan nisbah 1:3 yaitu diketahui modal Nyonya Aisyah sebesar 6 juta, modal Nyonya Binti sebesar 1.875.000 dengan laba keuntungan yang diperoleh yaitu 3.750.000. Nah, nisbahnya tadi 1:3, maka Nyonya Aisyah dengan laba yang diperoleh yaitu 3.750.000 dikali 1/4 itu menghasilkan 935.000. Yang selanjutnya Nyonya Binti dari laba 3.750 dikali 3/4 nisbah tadi menghasilkan 2.812.000. Penyusunan jurnal atas transaksi akad musyarakah yaitu pada tanggal 1 Oktober 2020, Nyonya Khoiriyah selaku mitra aktif menyetorkan modal senilai 15 juta, sedangkan Tuan Basri selaku mitra pasif menyetorkan modal senilai 8.250.000. Keduanya sepakat melakukan akad syirkah dengan nisbah bagi hasil yaitu sebesar 3:1. Nah, diketahui mitra aktif yaitu Nyonya Khoiriyah sebesar 15 juta dan mitra pasif Tuan Basri yaitu sebesar 8.250. Yang selanjutnya yaitu penjurnalannya diketahui mitra aktif yaitu pada tanggal 1 Oktober 2020 investasi musyarakah pada kas sebesar 15 juta dan mitra pasif yaitu pada tanggal 1 Oktober 2020 investasi musyarakah pada kas sebesar 8.250.